Pemirsa Intens Investigasi. Alih-alih mereda, perseteruan panas antara mantan sahabat Nikita Mirzani dengan Fitri Sauteru ternyata kian tersulut. Belakangan, keduanya pun kembali berseteru dipicu persoalan produk-produk skincare yang overklaim dan memiliki kandungan berbahaya yang keberadaannya sempat dibongkar oleh dokter detektif alias Doktif. Ya, Nikita pun seolah siap pasang badan untuk Doktif yang hendak dipanggil oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nikita pun melontarkan tantangannya kepada pihak BPOM untuk memanggil dirinya juga apabila Doktif dimintai keterangan. Lantas, seperti apa reaksi Fitri Sauteru melihat Nikita Mirzani sudah begitu pede dipanggil oleh BPOM? Lain kisah, benarkah Fitri Sauteru juga sudah siap untuk memberikan kesaksiannya terkait perlakuan Nikita Mirzani kepada Laura Mezani putrinya? Lalu, seperti apa pula langkah Rasma Nasution yang siap menagih janji Nikita sebesar 5 miliar rupiah karena Fadel tidak ditahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pedenya Nikita Mirzani yang justru minta dirinya dipanggil BPOM terkait produk-produk skincare yang overklaim dan memiliki kandungan berbahaya yang kini banyak beredar di pasaran justru ditanggapi sinis oleh Fitri Sauteru. Ya, Fitri secara terang-terangan menertawakan kepedean seterunya itu. Tidak hanya itu, Fitri pun menegaskan dirinya yang tidak takut sedikit pun dengan mantan sahabatnya itu. Fitri bahkan balik menuduh secara menohok mantan sahabatnya itu sering melakukan pemerasan termasuk terkait isu skincare. Benarkah demikian? Fitri pun juga menegaskan jika ia tidak akan tinggal diam jika Nikita Mirzani terus menyudutkan pihak lain, seraya meminta BPOM untuk serius menangani isu ini demi melindungi konsumen dari produk-produk berbahaya. Sama satu lagi, kalau orang dari BPOM panggil Doktif, panggil saya juga karena setahu saya diundang sama BPOM, tapi tiba-tiba acaranya cancel. Ya, saya mau diundang karena saya mau bertanya banyak sekali di dalam kepala saya yang mau saya utarakan kepada BPOM. Ini patut diduga orang-orang yang bekerja di BPOM ini menerima suaka. Karena kalian itu belum budek, kuping kalian gak budek, mata kalian gak buta. Banyak banget tuh, apalagi namanya Dokter Reza tuh, Reza Gladys yang begeng. Itu juga dokter tapi menjual overklaim. Plus dia juga jual skincare berbahaya tuh. Ada suntikannya dan lain-lain dipakai di rumah. Kan gak boleh. Coba BPOM. Hayo, kalau emang mau dibenerin, benerin semua. Jangan nanggung-nanggung. Ya, kalau manggil Doktif, panggil saya juga. Saya mau bertanya. Hah? Bikin BPOM tuh gak murah loh. Mahal. Tanya si Niki itu masih nggak mau berhenti. Ayo, nggak apa-apa ya, tahun baru ya. Biar tahun baru ini kita mulai dengan dengan tidak membiarkan Niki itu menguasai, menzolimi, berucap seenaknya. Jangan dibiarkan ya. Kalau dia netizen Indonesia speak up tentang skincare, nyikat sana sini, dia memeras. Saya ada buktinya, nanti tunggu. Jangan kalian percaya, oh aku kan kerjaannya kuli influencer atau apalah ya, suka promoin. Gak ada, beda bahasa dengan dia dibayar sebagai influencer atau brand ambassador dengan memeras. Nah, saya juga menghimbau kepada BPOM Republik Indonesia
untuk memanggil para pemilik skincare untuk dimintain keterangannya apa sebetulnya yang terjadi dengan mereka. Ini baru adil ya. Selain menanggapi secara sinis kepedean Nikita Mirzani untuk memberikan keterangannya kepada BPOM, Fitri pun juga membahas pertemanan Nikita dan Dr. Oki. Hal ini pun tidak terlepas dari curhat Dr. Oki kepadanya yang diwarnai dengan tangisan. Karena itulah, Fitri pun sudah memperingatkan Dr. Oki agar bisa berkata jujur terkait sikap Nikita Mirzani kepada dirinya. Menurut Fitri, kejujuran itu pun perlu dilakukan daripada nantinya ia akan membongkar bukti chat terkait kerugian yang dialami oleh Dr. Oki serta keluarganya yang tidak suka jika Dr. Oki berteman dan bahkan berdekatan dengan sosok Nikita Mirzani. Fitri Sauteru juga menyinggung sikap Nikita Mirzani yang seolah tidak pernah puas dengan hal apapun. Seperti salah satunya yang tidak puas dengan bentuk dan juga hasil oplas pada hidungnya hingga kerap merubah bentuk hidung miliknya itu. Lantas, bagaimanakah Nikita bisa puas kepada orang lain? Mengingat hal-hal kecil saja, ia pun tidak pernah puas. Dokter Oki nggak ngaku, iya nggak apa-apa dia nggak ngaku, tapi kan aku punya rekamannya. Kasian sama dia, kalau aku tayangkan itu suara dia sambil nangis. Niscaya dia akan, tapi nggak perlu takut juga sih bilangin sama Dokter Oki ya. Karena banter paling-paling dia dibully, dia difitnah, dia dikata-katain, nggak penting juga. Ayo belajar berani dan belajar jujur Dokter Oki ya. Nanti kalau aku tayangkan itu percakapan kita yang banyak banget melibatkan kerugian skincare kamu, udah ya nanti panjang ya, panjang. Dokter Oki kan tahu sifat aku bagaimana. Udah, aku juga kasihan sama ibu, bapak, tante kamu yang terakhir ketemu di pengajian. Semua juga udah nggak suka kamu deket-deket sama ibu. Ya kenapa? Kamu terjerat dalam permainan apa? Nggak apa-apa, masih ada waktu kok, jauh-jauh dari manusia. Nggak usah lihat bukti-bukti hidung dia lebih parah dari itu. Yang sekarang udah diperbaiki puluhan kali aja lebih parah dari itu guys ya. Aku bukannya body shaming ya, tapi itu bentuk contoh untuk dirinya aja. Untuk dirinya aja dia kurang puas selalu. Apalagi untuk perlakuan orang lain terhadap dia. Bongkar pasang Lego deh, iya kayak Lego. Meski dirinya kini tengah berseteru dengan banyak pihak, namun Nikita sepertinya tidak mau terlalu ambil pusing. Lihat saja aksi pemain film Nenek Gayung itu yang memilih mengisi liburan tahun baru dengan memboyong anak-anak serta pacar berondongnya Matthew Gilbert liburan ke Paris. Dari postingan di media sosialnya, terlihat Matthew begitu akrab dengan anak-anak Nikita. Ditemani Matthew, Nikita pun menikmati liburannya dengan berwisata kuliner dan juga mengunjungi pusat permainan keluarga yang ada di Paris. Bye. Halo, Arkana juga. Senang nggak? Senang banget. Saya cari ATM dulu. Dari sini bisa nih. Meski dikenal sebagai sosok artis yang kontroversial dan tidak ada takutnya, namun di diri Nikita Mirzani terdapat hati yang mulia. Lihat saja aksinya saat ia membantu korban kebakaran di daerah Kemayoran belum lama ini. Nikita bahkan tidak segan-segan turun langsung ke lokasi kejadian dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak dari kebakaran itu. Kita mau ke Kemayoran, ke tempat korban kebakaran. Banyak banget rumah yang kebakar. Jadi
sesama manusia kita harus saling tolong menolong ya. Iya Kak, dulu ya. Saya juga ada bawa bantuan itu, mudah-mudahan bisa dipakai dengan baik. Kita malah makasih kali ini. Kita mau tanya. Yang penting kan selamat. Alhamdulillah. Nanti kalau rumah kan bisa dibantu. Surat-surat kan bisa diurus. Iya. KP habis Ya nanti pasti bisa. Iya, terima kasih. Sabar ya Bu ya. Yang penting sehat ya. Iya. Ada suara nggak? Sehat terus. Mbak Megi. Halo. Ini yang udah mulai kebakaran nih. Lagi masak air punya. Terus tinggal. Titip sama suaminya katanya. Ini sih masih bisa dibangun lagi. Iya, pokoknya sabar, happy. Ini perwakilan dulu, namanya siapa? Apuan dari Oke, jadi ini dari saya pribadi dan dibantu juga sama Mbak Sandi MS Law. Kebetulan kita patungan dan ngebantu warga yang kebakaran di sini. Semoga ini bermanfaat walaupun nggak banyak. Tapi kalau dihitung sih kayaknya untuk 1.000 kepala keluarga harusnya cukup ya. Oke, saya serahkan. Semoga bisa membantu walaupun tidak banyak. Selesai, semoga cepat dibangun lagi rumahnya. Yang pada kehilangan harta bendanya, semoga semangat lagi biar bisa kerja dan uang. Ya, buat anak-anaknya jangan putus sekolah. Minggu depan udah harus sekolah walaupun dalam keadaan yang susah. Nanti kalau ada apa-apa, biar nanti saya komunikasi sama Bapak. Ya. Nah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Makasih. Soalnya kalau ke dalam lagi nanti. Makasih sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Niki, makasih banyak Pak. Dari reaksi Fitri Sauteru saat melihat Nikita Mirzani sudah begitu pede dipanggil BPOM. Lantas benarkah Fitri Sauteru juga sudah siap untuk memberikan kesaksiannya terkait perlakuan Nikita Mirzani kepada putrinya Laura Mezani? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Persahabatan antara Nikita Mirzani dan Fitri Sauteru yang dulu terjalin begitu indah, kini memang telah porak-poranda. Keduanya pun bahkan sudah tidak segan-segan lagi untuk saling serang secara terbuka di media sosial. Lihat saja aksi Fitri yang sepertinya siap memantik persoalan baru dengan seterunya itu. Setelah Fitri secara terbuka melontarkan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada polisi terkait kasus yang menimpa Fadel dan Loli, serta perlakuan miring Nikita Mirzani kepada Loli putrinya selama ini. Tidak hanya sekedar bicara, pengusaha kelahiran 11 Maret 1974 itu pun juga memastikan jika dirinya memiliki sejumlah bukti yang begitu kuat terkait kesaksiannya itu. Saya Fitri Sauteru, jika membutuhkan informasi tentang kasus anaknya di Polres Jaksel, di handphone saya ini sangat banyak buktinya kelakuan si ibu itu terhadap anaknya. Saya akan dengan senang hati membantu yang membutuhkan informasi bagaimana sulitnya seorang anak memiliki ibu seperti dia, ya. Sekarang bismillahirrohmanirrohim ya. Saya siap jika dibutuhkan keterangan mengenai perlakuan ibu itu terhadap anaknya. Ya, sekian, terima kasih.
Saat Fitri Sauteru sudah siap untuk berikan kesaksian terkait perlakuan Nikita Mirzani kepada putrinya Laura Mezani. Lalu, seperti apa pula langkah Rasman Nasution yang siap menagih janji Nikita 5 miliar karena Fadel tidak ditahan? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Selain perseteruan panasnya dengan Fitri Sauteru, Nikita Mirzani kini juga tengah menjadi sasaran tembak dari Rasman Nasution, pengacara Fadel Bajide. Semua bermula dari taruhan yang sempat dilontarkan Nikita Mirzani terkait nasib Fadel Bajide di 2024 yang diyakininya akan segera masuk penjara. Namun, hingga bergulirnya tahun baru 2025, Fadel pun justru masih menghirup udara bebas. Sontak, Rasman pun juga mengingatkan kembali Nikita terkait uang taruhan sebesar 5 miliar yang dijanjikannya itu. Kini, menurut Rasman, Nikita pun hanya tinggal memiliki 2 pilihan, yaitu membayar uang tersebut atau meminta maaf kepada publik, atas kebohongan yang telah dilakukannya. Saya pada kesempatan ini, saya selama ini nggak pernah nagih kan. Nah, kalau sekarang saya tagih. Saudari Nikita Mirzani, adikku yang cantik, yang manis, yang suka koar-koar, yang suka bicara, yang suka menghina-hina saya, suka berantem sama, ya, paling tidak dengan mantan sahabatnya, berantem dalam tanda kutip ya, bukan bernuduh. Jadi malam hari ini saya menagih. Kenapa saya bilang menagih? Janjimu sekarang pukul 19.38 WIB. Berarti waktumu tinggal 5 jam. Kalau dihitung itu 4,5 jam dari sekarang. Itu waktu yang kau janjikan sendiri untuk membayar 5 miliar kepada siapapun yang bisa membuktikan bahwa Fadel tidak tersangka dan tidak ditahan. Jadi ada 2 poin, tidak tersangka dan tidak ditahan. Bisa jadi tersangka tapi belum tentu ditahan. Bisa jadi tidak tersangka dan tidak ditahan. 2 poin ini insya Allah saya hakul yakin terhadap klien kami, Saudara Fadel Al-Fajar Bajide, tidak akan ditersangkakan dan tidak akan ditahan. Karena itu, Saudari Nikita Mirzani, saya minta untuk kau membayar yang 5 miliar. Nikita ini selalu bilang dia orang berduit. Nah, kalau orang berjanji 5 miliar, itu kan artinya dia ada duit. Jadi jangan dipermainkan, nanti Anda bisa dilaporkan loh bahwa Anda membuat sayembara palsu, keterangan palsu di muka publik. Dan itu punya konsekuensi. Jadi saya minta NM waktu tinggal 4,5 jam. Bayarlah. 5M itu bayar, kalau tidak berarti kau berbohong. Kalau berbohong, maka untuk mengobati ini hanya ada 2. Kau bayar atau kau minta maaf secara terbuka ke seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara. Karena itu ada di storymu atau di live acara handphonemu. Seluruh dunia bisa melihat itu. Maka kewajiban hukummu untuk meminta maaf. Itu pun
kalau kami tidak mengambil langkah hukum. Jadi NM, Nikita Mirzani, sudah, kau dengan bermurah hati bayar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.